beserta tim untuk meninggalkan tempat. Selanjutnya kita undang inovasi Bukabe, bukan kader biasa, dari UPTD Puskesmas Suara Kota Palopo. Kepada inovator beserta tim, kami persilahkan untuk mengambil tempat. Ya, mari kita saksikan bersama video inovasi dari Bukabe, bukan kader biasa, dari UPTD Puskesmas Suara Kota Palopo. Puskesmas Suara adalah salah satu dari 12 puskesmas yang ada di Kota Palopo. Puskesmas Suara memiliki wilayah kerja mencakup 5 kelurahan, 34 RW, dan 101 RT. Berdasarkan data statistik Kota Palopo tahun 2020, jumlah penduduk Kecamatan Wara adalah 36.430 jiwa. Puskesmas Suara memiliki 19 posyandu yang tersebar di 5 kelurahan dan 95 kader yang kesemuanya adalah perempuan. Setiap posyandu terdiri dari 5 orang kader. Kader memiliki pengetahuan dan keterampilan tata layanan yang tidak sesuai standar, seperti pengisian buku sistem informasi posyandu, pengisian balok SKDN, cara penimbangan, serta penguasaan materi penyuluhan, yang kesemuanya termasuk di dalam 5 langkah pelayanan di posyandu, sehingga mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat, utamanya bayi, balita, dan ibu hamil, serta tidak meningkatnya kunjungan sasaran. Menjawab permasalahan tersebut, Puskesmas Suara menggagas inovasi kader pintar Bukabe untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan menekan sumber daya manusia kader posyandu yang tidak berkompeten, meningkatkan pengetahuan keterampilan kader posyandu, meningkatkan kunjungan sasaran ke posyandu, adanya efisiensi anggaran, dan meningkatnya kolaborasi dengan masyarakat. Pelaksanaan inovasi kader pintar Bukabe telah dimulai sejak Januari tahun 2018 dan diluncing pada tanggal 4 September 2018. Pada akhir tahun 2018, terjadi peningkatan strata posyandu menjadi posyandu mandiri sebanyak 4. Kemudian pada tahun 2019, terjadi peningkatan sebanyak 6 posyandu dan 7 posyandu pada tahun 2020. Inovasi kader pintar Bukabe diharapkan dapat terus berjalan dan direplikasi oleh seluruh posyandu yang ada di Kota Palopo pada khususnya, serta seluruh posyandu yang ada di Indonesia pada umumnya, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, serta menciptakan generasi penerus yang berkualitas untuk bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mendukung dan mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Ibu Mariam SKMGes tentang kader pintar Bukabe yang merupakan salah satu inovasi untuk memajukan posyandu dan juga meningkatkan revitalisasi posyandu di Kota Palopo serta mencegah stunting ya, yang ada sekarang di Kota Palopo. Mau anak sehat, kuat, dan berkualitas? Ayo ke posyandu. Ya, kami persilahkan kepada inovator untuk mengambil tempat di depan. Bisa berdiri tepat pada tandanya, Ibu? Pada tanda silang. Ya.
Sudah siap, Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para finalis, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo, yang kami hormati Ibu Koordinator Tata Laksana dan Layanan Publik Kota Palopo, hadirin dan hadirat yang berbahagia, perkenankanlah kami mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak yang kami hormati, kami dari Kota Palopo akan memaparkan materi tentang inovasi bukan kader biasa atau disingkat dengan BUKB. Next. Ya, Kota Palopo memiliki 9 kecamatan dan salah satu kecamatan adalah Kecamatan Wara dan memiliki 1 puskesmas yang ada di Kecamatan Wara. Adapun jumlah kelurahan ada 5 kelurahan, 34 RT dan 101 RW. Kemudian jumlah penduduk adalah 36.430 jiwa dan 7.513 kepala keluarga, di mana ada 744 jiwa diantaranya adalah bayi dan balita. Kemudian Puskesmas Wara memiliki 19 posyandu dan setiap posyandu memiliki 5 orang kader. Kemudian 70 orang diantaranya atau 74% dari 95 kader tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan di posyandu, sehingga sangat mempengaruhi kunjungan sasaran ke posyandu dan berdampak kepada tidak meningkatnya strata posyandu. Next. Tujuan dari inovasi kader pintar adalah, kader BUKB ini adalah yang pertama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kolaborasi dan peran serta masyarakat terkait dengan kunjungan sasaran. Yang ketiga adalah menurunkan angka kesakitan, kematian bayi, balita, dan ibu hamil sehingga berdampak kepada efisiensi anggaran. Dan yang keempat adalah meningkatnya strata posyandu. Lanjut. Target inovasi adalah kader posyandu, ibu hamil, bayi, dan balita. Nah, di sini inovasi BUKB itu sangat sesuai dengan kategori pemberdayaan masyarakat yang sasarannya adalah kader posyandu. Nah, posyandu merupakan unit kesehatan berbasis masyarakat yang memiliki 5 orang kader di dalamnya. Kemudian harus memiliki kemampuan yang signifikan dalam memberikan pelayanan, memiliki komitmen untuk kerja sukarela dengan persyaratan tertentu sehingga dapat meningkatkan kunjungan dan kualitas pelayanan termasuk pelayanan kader posyandu. Lanjut. Nah, di sini masalah utama yang perlu kita selesaikan adalah pengetahuan dan keterampilan kader, karena memang dalam memberikan pelayanan tidak sesuai standar yang harus diikuti. Yang kedua adalah kurangnya kolaborasi dengan masyarakat, sehingga sangat berdampak kepada kunjungan sasaran ke posyandu setiap bulan. Yang ketiga adalah angka kesakitan, kematian ibu hamil, bayi, balita itu bisa kita tekan sehingga berdampak kepada efisiensi anggaran. Yang keempat tentunya adalah strata posyandu yang tidak meningkat. Lanjut. Nah, kader posyandu di wilayah kerja Puskesmas Wara yang terdiri dari 95 orang tersebut semuanya adalah wanita. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, usia yang berbeda, serta kebutuhan yang beragam. Namun dengan adanya inovasi BUKB ini, seluruh yang mereka inginkan seperti pengetahuan, keterampilan, pelayanan kesehatan, itu bisa mereka dapatkan. Lanjut. Oh ya, untuk kader posyandu sendiri, sebenarnya peraturan pemerintah itu sudah memberikan tugas mereka selama 3 hari pada setiap bulannya. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh kader posyandu. Mereka hanya melaksanakan pada hari H posyandu. Sehingga banyak masyarakat, apalagi kalau tanggalnya bergeser, itu mengakibatkan mereka tidak datang ke posyandu.
Sehingga inilah juga yang membuat inovasi bukan kader biasa itu sangat berdampak kepada pelayanan kepada masyarakat. Ya. Lanjut. Nah, untuk SDGs dan tujuan pembangunan berkelanjutan itu sesuai dengan goals 3 dan goals 5. Ya, lanjut. Nah, keunikan inovasi yang pertama adalah adanya buku kader itu untuk mencatat semua kegiatan kader Posyandu mulai dari H-1, H+1 materi yang diberikan dan masalah yang mereka dapatkan di masyarakat seperti stunting. Kalau mereka dapat di masyarakat itu akan dilaporkan kepada petugas kesehatan untuk diberikan intervensi. Kemudian yang kedua adalah pemberian tanda dan pencatatan yang dilakukan secara terpilah. Jadi contoh vitamin A sudah ada tanda biru di buku anak-anak atau tanda merah kalau sesuai dengan usia 1 tahun ke atas. Yang selama ini tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah menambah jam kerja kader. Karena di situ kami memberikan bimbingan dan ada semacam diskusi dengan para kader Posyandu terkait masalah-masalah yang mereka temukan. Kemudian nilai tambahnya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu tentunya, sehingga mutu layanan juga dapat meningkat. Kemudian nilai tambah yang kedua adalah mengurangi beban anggaran dengan menurunnya angka kesakitan dan kematian pada bayi balita dan ibu hamil. Lanjut. Nah, dampak sebelum dan setelah inovasi. Sebelum inovasi pada tahun 2017, itu hampir tidak ada pengembangan dari pengetahuan dan keterampilan para kader. Sehingga tugas-tugas rutin saja yang mereka lakukan seperti itu dari tahun ke tahun. Tidak ada nilai tambah. Setelah 2018 sampai 2021, untuk pengetahuannya yang tadinya 74% dari kader itu, pengetahuannya sangat minim, itu di 2021 alhamdulillah tinggal 2% yang memiliki pengetahuan tidak sesuai standar. Iya, jadi saya kira Bu. itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya mari kita dengarkan pernyataan dukungan dari Kepala Kota Palopo. Silahkan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Dewan Wanadis, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan ini. Seperti yang disampaikan oleh inovator tadi terkait dengan Bu KB, saya ingin menyampaikan yang pertama apresiasi dan terima kasih yang karena sebagai stakeholder kami menyadari betul bahwa kader Posyandu ini punya peranan yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Apa yang menjadi inovasi ini seperti yang kita dengarkan tadi bahwa memang sangat membantu kader Posyandu dalam melaksanakan itu, diberikan pengetahuan, keterampilan, kemudian ilmu yang lain terkait dengan Posyandu. Oleh itu kami sangat mendukung pelaksanaan inovasi ini dan tentu kami juga akan mereplikasi kegiatan di puskesmas Wara ini ke seluruh puskesmas yang ada di Kota Palopo. Kami ingin menyampaikan bahwa untuk kader Posyandu di Kota Palopo insyaallah supaya ini berkelanjutan kita berikan. Saya kira itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Saya mulai dengan silakan. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Yuni. Insinya tadi itu kader ini memang dalam rangka mengedukasi kader ya. Keunggulannya tadi yang tidak ada Ibu Mariam. Jadi saya kira sudah sangat bagus
nilai tambah, nikah, baruan. Sayang sekali tadi Ibu kehabisan waktu, tidak sempat menjelaskan strategi keberlanjutan dan transportasi. Terus testimoninya, mohon maaf, yang terakhir tadi itu kita ganti, yang bicara di situ adalah penerima manfaat. Saya mohon maaf. Ya. Sebenarnya ada Pak, ada video sudah ada kemarin, hanya pada saat kami evaluasi terakhir untuk videonya itu kami potong karena waktu untuk penyajian video kan cuma 3 menit Pak, sedangkan video awal yang kami buat ada Pak, ada dari penerima manfaat itu kader posyandu. Maksud saya tadi itu dari awal sudah bagus sekali semua, tiba-tiba yang lagi-lagi saya ngomong, yang terakhir itu kalau testimoninya penerima manfaat. Oh siap Pak, siap Pak, siap. Ada, iya siap. 2 jempol ke pasar. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita ke Selamat sore Ibu Marni. Selamat sore Ibu Marni. Ya, masih sore. Iya, sore Ibu. Iya, makasih. Iya, makasih Mbak Uni. Iya, terima kasih Ibu. Ya bisa lebih tambah volume suaranya Ibu. Iya, terima kasih Mbak Uni untuk kesempatannya. Terima kasih Bapak Ibu, inovator dan juga Bapak Kepala Dinas. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Ya, dari saya komentarnya ini mungkin ini pertanyaan juga. Saya dahulu dengan pertanyaan bahwa setahu saya kader itu tidak ada gajinya ya. Jadi mereka itu bukan pegawai atau staf dinas. Nah, mereka ini sukarelawan ya setahu saya, karena kebetulan ibu saya almarhum juga adalah kader sampai dengan akhir hayatnya ya. Dan di bagian kebaruan saya sedikit terganggu dengan poin menambah jam kerja kader. Nah, saya rasa ini bukan kebaruan. Kalau dia adalah, apalagi mereka ini kan tenaga sukarela ya, menambah jam kerja bukannya malah menambah beban kerja mereka. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana inovasi ini mengevaluasi tingkat pengetahuan dari para kader yang di bagian masalah disebutkan bahwa tingkat pengetahuan mereka rendah. Bagaimana mengukur pengetahuan mereka? Itu pengetahuan mereka dikatakan rendah, indikatornya apa? Seperti itu. Kemudian di bagian dampak, karena ini targetnya juga adalah kader, mungkin bisa dijelaskan di situ outcome-nya itu apa dampak positif yang dirasakan oleh kadernya sendiri dengan adanya inovasi ini. Dari saya pertanyaannya itu saja mungkin. Terima kasih Mbak Uni. Iya, terima kasih Bu Marni. Selanjutnya saya ke Pak Hidayat. Silahkan Pak. Bukan kader biasa ya. Jadi, nah memang ini tadi kan khususnya pada bagaimana pelayanan di puskesmas ya. Nah yang tadinya ada hambatan dan sebagainya, kemudian kita permudah atau kita berikan layanan tambahan. Nah ini kan pasti membutuhkan alokasi anggaran ya. Nah, dari mana Ibu mendapatkan alokasi anggaran ini? Apakah murni dari APBD atau APBN atau ada bantuan dari pihak lain? Nah ini yang dulu kayaknya Wara juga punya inovasi ya tentang apa itu kemarin? Ya tentang gizi. Nah yang kita coba kejar itu kemarin bagaimana benua merah ya, saya ingat benua merah waktu itu. Nah bagaimana penyediaan dananya, apakah ada bantuan dari pihak lain ataukah memang kita yang menyediakan sendiri? Mungkin bisa dijawab. Ya, silakan coba dijawab.
sejauh Ya, terima kasih, Ya, Pak. terima kasih Pak. Jadi yang pertama dari Ibu tadi, untuk kader Posyandu Pak, alhamdulillah dari pemerintah Kota Palopo, Bapak Wali Kota kami itu memberikan insentif sebesar 250.000 per bulan kepada kader. Dengan konsekuensi mereka harus memperlihatkan kinerja. Jadi sebagai gambaran, sebelum ada inovasi ini, kader Posyandu itu rata-rata sudah meninggalkan Posyandu pada jam 10.30. Dan pembukuan yang mereka harus selesaikan itu tidak terselesaikan. Jadi melalui inovasi ini kami menambah jam kerja kader tersebut dengan kegiatan yang bisa meningkatkan kinerja mereka. Jadi contohnya kami kasih buku untuk dijadikan sebagai catatan mereka pada saat mereka berkunjung pada H-1. Jadi sebelum Hari Posyandu mereka harus mengunjungi sasaran mereka. Jadi contoh Pak, misalnya di Posyandu tersebut ada 20 sasaran, Posyandu 5, maka 20 sasaran itu mereka bagi 5. Sehingga setiap orang memiliki 4 sasaran yang harus mereka kuasai. Kembali ke yang tadi ke pertanyaan saya. Oh iya, kalau pertanyaan dari Pak Hidayat, jadi untuk alokasi anggaran Pak, itu kami dibiayai sejak tahun 2018 itu dari bantuan operasional kesehatan. Alhamdulillah. Itu saja, tidak ada yang lain. Tidak ada Pak, dari bantuan operasional kesehatan. Dan alhamdulillah. Itu cukup. Ya Pak. Itu cukup ya. Oh iya, terima kasih. Tidak, maksud saya itu dananya cukup tidak? Alhamdulillah cukup Pak. Tidak ada dari pihak lain yang membantu, apakah kerjasama dengan desa atau apa? Oh tidak Pak, ya, dari bantuan operasional kesehatan. Oke, Makasih, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya Selanjutnya singkat saja, Pak. Sarwan, singkat saja Pak. Ya, kalau langsung saya singkat. Merasa paket di Sarwan ya. Makasih. Begini Bu, saya sebenarnya mau dengar tadi suara dari Pak Kadis, karena saya tahu sekali bahwa inovasinya Ibu Mariam ini yang sebelumnya dukungan supporting dari pemerintah kota masih kurang begitu berpihak kepada ini, tapi alhamdulillah aku dengar dari Bapak langsung bahwa keberpihakan pemerintah kota Palopo ini justru semakin kuat. Bahkan informasi terakhir yang Bapak bilang itu akan ada insentif ya kader kurang sekitar 250.000 tiap kader. Nah ini satu hal yang sangat amazing sekali bahwa untuk sustainabilitas ini bisa jauh lebih bagus. Saya terkait dengan muara ini ada beberapa tujuan di sini, ada 4 tujuan ya. Kalau bisa semua dari 4 tujuan tersebut yang Ibu bilang tadi terkait dengan berapa banyak pengetahuan, terus kolaborasi masyarakat dan angka kesakitan ya, itu mungkin kalau bisa dielaborasi juga masuk di dalam tujuan tersebut, masuk di dalam dampak. Tadi saya tertarik dengan pertanyaan Pak Hidayat terkait dengan CSR-nya Bu. Kan di sana banyak juga di Palopo ya. Apakah menggunakan teman-teman yang dari perusahaan itu tidak dimanfaatkan oleh Ibu ya? Kalau yang sebelumnya kan banyak keterlibatan dari mereka juga. Gimana Bu Mariam? Terkait dengan hal tersebut, saya sebenarnya sudah coba Pak. Ya. Cuma biasanya mereka ada imbal baliknya Pak. Seperti apa itu imbal balik? Jadi contohnya misalnya saya memasukkan proposal, harus ada juga yang saya ambil dari mereka. Mereka punya keuntungan juga, gitu. Jadi tidak 100% diberikan kepada saya. Contohnya Pak, saya misalnya ke bank tertentu. Nah bank tersebut, pemerintah setidaknya katanya dinas kesehatan harus menabung juga di sana supaya bisa keluar CSR-nya. Dan ini yang agak sulit karena kami kan cuma pegawai biasa. Ya, maksudnya ini bebannya jangan sama Ibu, karena kan ini kan pemerintah kabupaten, pemerintah kota Palopo. Maksudnya kalau ke depan supaya bisa sustain, tidak memberatkan juga beban. Karena ini salah satu bentuk inovasi itu adalah kerjasama. Nah ini kalau bisa dibangun kerjasama
sama dengan pemerintah kota. Biar bagaimana juga kan harus win-win solution Bu ya. Nah itu yang mungkin yang sangat menarik sekali kalau Ibu bisa mengajak bahwa itu ada kerjasama dengan pihak ketiga, itu jauh lebih bagus lagi ya untuk ke depan, sehingga mungkin untuk transferabilitas, untuk sustainabilitasnya ke depan itu mungkin bisa dikawal ke depan seperti apa, karena kalau ada pihak ketiga juga terlibat di situ, itu menjadi programnya mereka juga, sehingga mungkin bisa connect. Itu cuma tambahan aja Bu ya untuk supaya bisa ini sustain, sehingga kita berharap bahwa ke depan ini inovasinya tidak berhenti sampai di Ibu, tetap bisa sustain. Itu aja yang kita tambahkan. Iya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Ahmar. Selanjutnya saya ke Pak Ahmar, silakan Pak. Terima kasih. Pak Kadis, Bu Mariam dan Bu Eda, selamat datang kembali. Apresiasi juga untuk Ibu Mariam selaku presenter yang sangat menguasai tentang bukan kader biasa. Saya mau tahu kader luar biasa ya. Kader biasa, kader luar biasa. Ini mungkin perlu kita lihat seperti apa itu kader biasa dan kader luar biasa. Jadi kalau bisa dikatakan kader luar biasa, bukan kader biasa, berarti dia kader luar biasa. Nah, kondisinya kader biasa itu seperti apa dan yang luar biasa itu seperti apa? Ada penggambarannya seperti itu. Kemudian apakah ada semacam rujukan atau standar kompetensi kader posyandu itu yang menjadi rujukan, apakah mungkin ada kepentingan dari dinas kesehatan yang kita lihat selama ini pedoman itu ada standar posyannya itu kader kurang mengikuti standar yang dari Kemenkes itu ada. Apakah ada itu Bu? Ada. Nah, itu menjadi basis karena ada pedoman tapi ini tidak diikuti. Kenapa? Saya kan aja tidak ada waktu malas isi buku itu harus macam-macam. Nah ini tantangannya di situlah saya lagi inovasi ini. Jadi mungkin dari situ nanti kita kelihatan bahwa yang kader biasa begini, yang kader luar biasa ini kelihatan perbedaannya. Jadi standar pedomannya itu Bu. Saya mau tanya juga, apakah memang soal gender? Apakah memang kader posyandu itu harus perempuan? Karena 5 kader itu semuanya perempuan. Apakah sudah seperti itu aturannya? Boleh kader laki-laki juga? Apa yang secara harus perempuan, apanya yang padahal menurut saya kenapa tidak? Ini kan sampai dia bias gender begitu ya, kita mau lihat walaupun ini habis dan ini bisa diberi kesempatan sampai maghrib karena ini terakhir ya. Silakan Bu. Itu penjelasan saya tadi. Apa memang aturannya kader posyandu itu harus perempuan? Ya, terima kasih Pak. Jadi aturannya tidak ada Pak. Karena setahu saya di Kabupaten Bulukumba itu ada kader laki-laki. Lalu hanya saja di Palopo itu yang mau, karena kan ini kita bekerja sukarela. Jadi yang mendaftarkan atau berkeinginan untuk menjadi kader itu kebetulan adalah seluruhnya perempuan. Menurut saya menarik ini dalam kita bisa memberdayakan juga kader laki-laki. Salah satu nilai plusnya dari inovasi ini adalah karena mampu menjalankan kader dari unsur yang dimana selama ini keunikannya ini, karena selama ini tertanam di image yang tertanam di kader posyandu perempuan. Aturannya mengatakan harus mengatakan ini perempuan. Jadi bisa kita jalan kader laki-laki dan perempuan antara kader perempuan. Salah satu nilai plusnya inovasi itu. Karena tidak ada juga harus perempuan kan? Tidak mungkin kalau kita bisa lihat
kalau kita bisa lihat bagaimana kinerjanya laki-laki dengan perempuan di dalam kader-kader luar biasa ini, jangan sampai lebih hebat laki-lakinya. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai terjadi kader laki-lakinya lebih tertib mengisi bukunya dibanding kenapa ya boleh jadi antara masing-masing juga berbeda. Tapi kalau kita bisa mengatakan bahwa luar biasa itu kader laki-laki itu kader laki-laki dibanding perempuan yang selama ini perempuan tidak begitu misalnya. Kalau bisa ini kita dorong luar biasa. Karena masih mau sampai maghrib tapi ya, terima kasih Pak. Kita beri aplaus dulu untuk inovasi UKB kader dari PTD Puskesmas Suara Kota Palopo. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu Inovator meninggalkan tempat. Ya, dengan beranaknya demokrasi bagi dari UKB berakhir pula acara kita pada hari ini. Itu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.